Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Epidemiologi Kesehatan Reproduksi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai faktor psikososial dan kesehatan reproduksi. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Afifah Nur Faidah, saya sendiri Nabila Aulia Ainaya, dan juga Amsoka Rahingrat. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu pernikahan, aborsi, dan juga sunat perempuan. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di sini ada aturan usia perkawinan. Aturan usia perkawinan pada awalnya itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang tentang usia perkawinan penduduk Indonesia. Itu diizinkan hanya bila pihak pria itu sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, UU yang baru ini mengubah ketentuan batas usia perkawinan, yaitu jadi 19 tahun untuk wanita dan juga pria. Nah, perubahan umur perkawinan tersebut dilandasi berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah karena perkawinan pada usia anak menimbulkan banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi, serta hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan juga hak sosial anak. Nah, di sini ada tren usia pernikahan. Secara total di Indonesia itu masih ada sekitar 23,07% pemuda yang usia kawin pertamanya itu di bawah 19 tahun. Untuk pemuda perempuan itu presentasinya masih berada di angka 32,39% yang usia menikah pertamanya itu di bawah 19 tahun. Kalau untuk laki-laki itu presentasinya 6,67% yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Nah, di sini juga ada usia pernikahan berdasarkan jenis kelamin. Nah, di grafik yang ada di slide ini menunjukkan bahwa laki-laki itu cenderung untuk menikah lebih dewasa, di umur yang lebih dewasa dibandingkan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor psikososial yang mempengaruhi pernikahan. Nah, faktor-faktor ini ada 3, yaitu yang pertama pendidikan, lalu sosial ekonomi, dan juga budaya. Faktor yang pertama itu adalah pendidikan. Nah, di sini ada organisasi yang bernama Girls Not Bride ini menyatakan bahwa pendidikan itu dapat meningkatkan usia kawin pertama pemuda karena semakin lama seseorang bersekolah, maka semakin besar kecenderungan seseorang untuk menunda pernikahan. Nah, organisasi ini juga memberikan data bahwa 60% wanita usia 20 sampai 24 tahun yang tidak tersentuh pendidikan itu menikah sebelum umurnya itu 18 tahun. Lalu untuk faktor yang kedua adalah sosial ekonomi. Biasanya keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Nah, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anaknya, maka diharapkan beban ekonomi keluarga ini akan berkurang.
Lalu keluarga dengan status ekonomi rendah biasanya juga tidak mampu untuk meneruskan biaya pendidikan anak. Jadi cenderung untuk menikahkan anaknya itu lebih mudah dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu budaya. Nah, budaya ini biasanya erat kaitannya dengan adat istiadat. Adat istiadat itu diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentasi pernikahan dini di Indonesia. Misalnya, ada keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah 19 tahun. Terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Hal yang menarik lagi adalah presentase pernikahan dini di Indonesia itu ada perbandingan yang signifikan antara pernikahan dini di pedesaan dan juga di perkotaan. Karena biasanya di pedesaan itu budaya dan adat istiadatnya masih sangat kuat, kalau di perkotaan sudah mulai memudar. Nah, di sini ada data dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas pada tahun 2019 menyatakan bahwa angka pernikahan pada usia di bawah 18 tahun di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Di sini bisa dilihat juga bahwa presentase di pedesaan itu sebesar 28,32%. Sedangkan di perkotaan itu hanya 18,17%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pemuda di pedesaan itu lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan juga biasanya itu memiliki pengetahuan yang lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehingga pengetahuan tentang pernikahan dini atau dampak dari pernikahan dini itu masih sangat minim di daerah pedesaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aborsi. Nah, definisi dari aborsi ini, kalau menurut KBBI yaitu pengguguran kandungan. Sedangkan kalau menurut Permenkes nomor 3 tahun 2016, aborsi merupakan upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dan menurut WHO, aborsi merupakan pengguguran kandungan dengan usia kurang dari 20 minggu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari aborsi. Yang pertama ada aborsi spontan yang bisa terjadi secara alamiah baik tanpa sebab maupun karena sebab tertentu, misalnya kecelakaan, kelainan hormon ataupun karena penyakit infeksi seperti sifilis. Dan yang kedua yaitu aborsi yang disengaja. Aborsi yang disengaja ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, aborsi artificialis therapicus yang merupakan aborsi yang dilakukan karena ada indikasi medis. Sedangkan yang kedua yaitu aborsi provocatus criminalis, aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi dan distribusi dari aborsi. Sebanyak 56% kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD berakhir pada aborsi. Nah, lalu ada peningkatan jumlah aborsi pada negara berkembang yaitu sebanyak 11% dan pada negara maju itu terjadi penurunan sebanyak 17%. Nah, selanjutnya itu frekuensi aborsi di Indonesia. 10-15% dari 5 juta kehamilan itu atau 500.000 sampai 750.000 terjadi abortus spontan atau yang tidak disengaja. Dan 750.000 sampai 1,5 juta dari 5 juta kehamilan itu merupakan abortus buatan.
sini ditampilkan tabel frekuensi aborsi berdasarkan usia. Nah, kalau menurut usia ini, melakukan aborsi itu berada pada rentang 20 sampai 29 tahun. Kemudian, menurut si paling banyak justru mereka yang sudah menikah. Dan kemudian dari aspek pendidik, lulusan dari sekolah menengah atas, dan sekitar 5. Selanjutnya ada faktor penyebab abortus spontan. Yang pertama itu ada faktor genetik, misalnya seperti kelainan hormon. Yang kedua, faktor infeksi merupakan misalnya itu penyakit menular seksual seperti sifilis ataupun kandidiasis. Yang ketiga ada faktor mekanis seperti anomali atau kehamilan dan penyakit kronis yang diderita oleh ibu. Berikutnya itu faktor penyebab aborsi provokatus criminalis. Yang pertama itu ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri si ibunya. Yang pertama itu ada rasa cemas, takut membiayai anak yang kelak dilahirkan, ataupun takut karena membawa aib bagi keluarga pelaku aborsi yang belum nikah. Dan yang kedua itu faktor X yang timbul dari luar si ibunya ini. Bisa berupa desakan dari keluarga ataupun teman yang mendorong untuk melakukan tindakan aborsi. Dan juga dengan didukungnya adanya dukun yang bersedia membantu melakukan aborsi provokatus criminalis ini. Nah, kedua faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan saling memperkuat. Nah, adapun faktor psikososial aborsi yang pertama itu dari pendidikan. Pendidikan berpengaruh terhadap kejadian aborsi. Banyak studi yang mengungkapkan bahwa ada hubungan yang negatif antara pengetahuan dengan tingkat aborsi. Jadi maksudnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat aborsi juga akan semakin rendah. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Status ekonomi berpengaruh terhadap kejadian aborsi. Misalnya jumlah anak yang banyak atau anaknya itu masih pada kecil, serta kondisi ekonomi keluarganya itu dianggap tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka jika mereka harus ditambah anak lagi. Nah, ini menjadi penyebab dilakukannya abortus provocatus criminalis. Dan yang ketiga yaitu adanya faktor budaya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika 82% wanita yang hamil di luar nikah akan menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi. Nah, wanita muda yang hamil di luar nikah cenderung dengan mudah karena Indonesia itu kan menganut adat timur ya, yang menganggap kehamilan di luar nikah itu merupakan aib dan tragedi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat maupun keluarga. Pengaruh orang tua dan keluarga sangat dominan terhadap keputusan untuk melakukan aborsi provokatus criminalis dengan alasan tadi yaitu memalukan keluarga atau aib bagi keluarga. Baik, selanjutnya ada sunat pada perempuan. Jadi
Sunat pada perempuan ini berikut ada fakta-faktanya. Jadi sebanyak 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah mengalami sunat perempuan. Sunat perempuan ini tersebar di 30 negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia di mana praktik ini sangat marak. Selanjutnya, setiap tahun lebih dari 4 juta anak perempuan berisiko mengalami sunat perempuan. Kebanyakan anak perempuan disunat sebelum usia 15 tahun. Berikut ini adalah persentase perempuan usia 0 sampai 11 tahun yang pernah mengalami sunat perempuan. Berdasarkan laporan orang tua, berdasarkan provinsi pada tahun 2010 sampai 2018. Jadi dapat dilihat yang paling banyak itu ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa bagian di Pulau Jawa. Jadi untuk yang paling banyak sendiri ada di Provinsi Gorontalo dengan di atas 80%. Di Indonesia sendiri terdapat prevalensi perempuan yang mengalami sunat perempuan pada usia 0 sampai 11 tahun sebanyak 49% di tahun 2010 sampai 2018. Ini berdasarkan data UNICEF tahun 2020. Selanjutnya ada definisi sunat perempuan. Jadi menurut WHO, sunat perempuan atau female genital mutilation adalah prosedur pengangkatan atau melukai sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar untuk alasan non-medis. Sementara itu di Permenkes RI nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan atau sirkumsisi genital adalah tindakan penggoresan kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris sendiri. Selanjutnya, muncul Permenkes RI nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Permenkes sebelumnya itu nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan resmi dicabut dengan pertimbangan sebagai berikut. Setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah. Sunat perempuan hingga saat ini bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti manfaatnya bagi kesehatan. Berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini, masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melukai atau mutilasi alat kelamin perempuan atau female genital mutilation. Selanjutnya ada faktor-faktor psikososialnya. Yang pertama itu adalah agama, budaya dan tradisi, dan pendidikan orang tua. Di agama Yahudi, Nasrani, dan Islam sendiri tidak ditemukan pernyataan dari Taurat, Al-Quran maupun Injil yang memerintahkan untuk sunat perempuan. Dan tidak ada dalam Islam sendiri tidak ada satupun mazhab fikih yang secara sepakat menyatakan sunat perempuan hukumnya wajib. Adapun pendapat hukum sunnah adalah suara minoritas, sedangkan suara mayoritasnya itu menyebutkan bahwa hukumnya itu makrumah atau kehormatan. MUI sendiri pada tahun 2008 merekomendasikan wanita muslim menjalani sunat perempuan karena dianggap sebagai aturan dan simbol Islam. Menurut fatwa, amalannya harus dilakukan dengan cara menghilangkan membran yang menutupi klitoris, tapi tidak melibatkan pemotongan, melukai, merusak klitoris, baik dengan sayatan ataupun eksisi. Berikut ini adalah contoh kasus di mana di Desa Penanggungan, Kabupaten Pati. Jadi sebagian besar masyarakatnya agamanya Islam yang taat dan patuh. Nah, sunat ini dilaksanakan tidak hanya untuk laki-laki namun juga untuk perempuan. Walaupun hukumnya belum jelas, tetapi masyarakat di desa ini menganggap sunat perempuan itu hukumnya wajib. Bahkan sampai saat ini masyarakat masih melaksanakan tradisi sunat atau sunat perempuan dan mengaku akan tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun. Selanjutnya ada faktor tradisi dan budaya. Jadi sunat perempuan itu dilakukan sejalan dengan tradisi dan norma sosial untuk memastikan bahwa anak perempuan diterima secara sosial dan dapat dinikahi dan untuk menjunjung tinggi status dan kehormatan mereka dari seluruh keluarganya. Jadi stigma buruk bahwa kalau tidak disunat ketika remaja akan menjadi anak yang tumbuh menjadi nakal. Nakal di sini itu dimaksudkannya itu ya seks bebas dan bergonta-ganti pasangan.
Hal ini menyebabkan para perempuan dan keluarga anak perempuan mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar yang mengharuskan perempuan itu disunat. Faktor tersebut memperlihatkan bahwa mitos tentang sunat telah berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong orang tua untuk melakukan sunat perempuan kepada anaknya. Di sini ada dua contoh kasus. Yang pertama di Madura. Jadi sunat di Madura hukumnya wajib sehingga hampir setiap anak perempuan pasti disunat. Sunat dianggap oleh masyarakat sudah menjadi suatu kewajiban dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. Proses pelaksanaannya tanpa dilalui negosiasi dengan anak perempuan yang bersangkutan dan juga tidak diadakan perayaan seperti halnya khitanan pada anak laki-laki. Sementara untuk di Sulawesi Selatan sendiri, pelaksanaannya itu di anak perempuan itu usia 7-9 tahun. Bagi masyarakat ini sebagai pelengkap daur kehidupan dan tradisi ini sangat kuat dipegang oleh masyarakat. Sunat pada perempuan dijadikan sebuah perayaan dan menggelar pesta seperti umumnya pada sunat laki-laki. Jadi semakin megah pestanya itu menandakan semakin tinggi status sosial masyarakat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada faktor pendidikan orang tua. Jadi dari beberapa studi merefleksikan bahwa tingkat pendidikan dasar berdampak pada akses dan akseptabilitas program pendidikan terhadap praktik sunat pada perempuan. Pada penelitian dilakukan oleh Aksekun dan Omusan 2008 melaporkan bahwa tingkat pendidikan menentukan akseptabilitas dan efektivitas pendidikan kesehatan. Hal ini terlihat dari sikap yang diungkapkan oleh mereka yang tidak memiliki pendidikan formal yang cenderung mendorong praktik sunat perempuan. Mereka yang memiliki tahun pendidikan lebih banyak memiliki pengetahuan yang lebih besar yang mempengaruhi intervensi pendidikan kesehatan yang lebih baik mengenai dampak sunat perempuan terhadap kesehatan. Contoh kasusnya itu ada di Posyandu X terdapat 60 responden ibu yang memiliki anak perempuan. Ibu yang mayoritasnya itu tamatan SD. Jadi ibu yang tamatan SD ini akan terhambat pada perkembangan sikap, penerimaan informasi, dan nilai-nilai baru yang diperkenakan mengenai sunat perempuan. Dari penelitian dan tabah laksana dan kemajuan di Indonesia diketahui bahwa orang tua yang berpendidikan rendah dan menengah relatif lebih banyak yang melakukan sunat terhadap anak perempuannya dibandingkan orang tua yang berpendidikan tinggi. Nah, berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian pemaparan dari kelompok 6 epidemiologi kesehatan reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.